Dua wisatawan menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Akibat ledakan petasan, korban luka di bagian mata dan lengan. Petugas mengevakuasi korban ledakan petasan di tengah kepadatan pengunjung di kawasan Taman Pedestrian Jamgadang, kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dua orang pengunjung menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun. Saat kejadian, korban bersama keluarganya sedang melihat kembang api dari bawah menara Jamgadang. Namun tiba-tiba ada kembang api atau petasan yang dinyalakan oleh pengunjung lain jatuh dan meledak mengenai korban. Salah satu korban terluka pada bagian mata terkena percikan ledakan kembang api yang meledak di bawah. Sementara seorang korban lain mengalami luka bakar di bagian lengan. Lagi duduk. Terus? Mercon sudah di depan, mercon tuh mati. Terbang lagi, mercon hidup. Dia ada dua yang terdampak tadi, kena kembang api, yang satu kena mata dan sudah lakukan penanganan di posko kita. Yang satu lagi perempuan, tangannya sebelah bau, tangan sebelah kiri robek juga kena kembang api. Tapi alhamdulillah semua bisa kita atasi di posko kerjasama PB Kota Bukit Tinggi dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Korban mengalami luka bakar di bawah 5%. Saat ini kedua korban dalam kondisi stabil dan telah dibawa pulang oleh keluarga. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumba, iNews melaporkan. 3 kios di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta, ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di kios yang ditinggal pemilik pergi liburan tahun baru. Asap tebal disertai kobaran api terlihat dari sebuah kios fotokopi yang berada di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Rabu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke kios lainnya. Api pertama kali terlihat dari kios fotokopi yang tutup karena tengah ditinggal pulang kampung libur tahun baru. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Meski sempat membesar, namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari ruko tersebut. Iya, saya dapat laporan sekitar jam 1:20 ya bahwa ada kebakaran yang lokasinya di RT 7 RW 7 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Ya, saat ini kita lihat bahwa ada satu bangunan yang terbakar dengan korbannya nihil. Ya, yang tinggal di sini ada 1 kakak dan 5 jiwa. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pasca perayaan pergantian tahun di Bundaran HI Jakarta Pusat, sisa-sisa sampah berserakan di jalanan. Ribuan petugas dikerahkan untuk membersihkan sampah. Malam pergantian tahun baru menyisakan banyak sampah di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sebanyak 3.900 petugas kebersihan dari lingkungan hidup dan PPSU dikerahkan untuk membersihkan sampah yang berserakan. Tak hanya itu, untuk memudahkan proses pembersihan, petugas juga mengerahkan 30 mobil lintas, 70 truk sampah, serta 200 tong sampah. Untuk malam ini kami mengerahkan tidak kurang dari 3.900 petugas kebersihan. Kemudian kami juga mengerahkan lebih kurang ada 70 truk sampah. Kemudian ada 30 mobil lintas. Kemudian ada 53 truk piper. Dan kami juga tadi sudah menyebarkan lebih dari 200 tong-tong sampah dustbin di panjang Sudirman Tamrin ini. Ribuan petugas kebersihan telah membersihkan seluruh area pada dini hari. Dari Jakarta, dan Helmi Senjangbakti, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Anies Baswedan. Mereka bertemu di Balai Kota Jakarta. Silakan, 5 abad. Sekali lagi,
Momen ini terjadi saat mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan menghadiri undangan pemerintah Provinsi Jakarta untuk merayakan malam Tahun Baru 2025. Pemprov Jakarta juga mengundang sejumlah mantan gubernur untuk merayakan acara Tahun Baru di Balai Kota. Dalam acara tersebut Ahok menyampaikan akan ada kejutan dan akan disampaikan bulan depan. 5 abad, sekali lagi 5 abad, 1. Ini urusan beda, nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Ahok bertanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Ya. Hari pertama di tahun 2025, Taman Impian Jaya Ancol ramai dipadati warga untuk menghabiskan momen libur panjang. Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Keramaian pengunjung Taman Impian Jaya Ancol di hari pertama tahun 2025 dimulai dari pintu gerbang masuk Ancol. Kendaraan roda 4 dan roda 2 hingga bus pariwisata mengantri memasuki area Ancol. Pengunjung berasal dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu libur tahun baru dengan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Area Pantai Lagun masih menjadi lokasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu libur dengan bersantai dan piknik bersama keluarga sambil bermain air dan pasir serta menikmati permainan wahana air. Satu, emang tempat ini ngangenin ya. Walaupun dari kecil saya sering kesini, tapi nggak pernah saya bosan ke tempat sini. Kedua, ya inilah Jakarta ya, khas dengan Ancolnya. Iya, sejuk ya teman-teman, betul nggak? Iya. Pengen nyari suasana hiburan buat anak aja ini. Dari kemarin datangnya. Ya nginap ya. Ya di sini ya suasananya lumayan seru juga. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di momen libur panjang Tahun Baru 2025, disediakan pula ratusan bus gratis bagi pengunjung untuk berkeliling di dalam area Ancol. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews melaporkan. Momen libur Tahun Baru dihabiskan warga dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Salah satunya Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Destinasi wisata yang edukatif ini menjadi primadona bagi keluarga yang membawa anak-anak. Hari pertama di tahun 2025, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan ramai pengunjung. Didominasi warga yang membawa anak-anak, mereka menghabiskan momen libur panjang Tahun Baru dengan menikmati wisata edukasi dan interaktif dengan satwa di Kebun Binatang Ragunan. Beberapa hewan yang menjadi favorit pengunjung, di antaranya gajah, jerapah, dan burung pelikan. Tak hanya warga dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berdatangan dari luar kota. Dari Parung Panjang, Bogor. Pertama healing gitu ya bahasanya, terus murah juga. Terus karena akomodasinya ada, ya udah kita jalan. Satu keluarga, satu kampung. Selain melihat satwa, warga juga berpiknik bersama keluarga sambil menikmati suasana asri di tengah kebun binatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Momen libur Tahun Baru 2025, kawasan Malioboro masih ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di jalur menuju Jalan Malioboro padat. Objek wisata Malioboro kian ramai diserbu wisatawan di hari libur Tahun Baru 2025. Para wisatawan memanfaatkan hari terakhir libur Tahun Baru di Yogyakarta dengan berjalan di jalur pedestrian maupun di sekitar PKL Teras Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta hingga berfoto bersama keluarga. Terus ini di Teras Malioboro rencana mau ngapain, Mbak? Rencananya paling kita mau jalan-jalan, mau ke keliling lah ya. Ini kenapa milih Jogja sih, Mbak? Pertama karena deket ya, sekitar 4 jaman lah dari Surabaya. Terus bisa pakai mobil sih. Kesannya di Jogja di momen libur Tahun Baru ini seperti apa sih, Mbak? Istimewa. Betul, istimewa.
Sementara itu, arus lalu lintas di Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju Malioboro dipadati ribuan kendaraan dari berbagai daerah. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, Ayus melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia OCCRP. Sementara itu Jokowi menanggapi santai hal tersebut karena menurutnya daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, salah satunya Joko Widodo. Menurut penerbit OCCRP Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal ini. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Riset Pasar dan Konsultasi Global atau Ipsos melakukan survei terhadap profesi yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Hasilnya beberapa profesi mulai dari politisi hingga jurnalis tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan berikut kami tampilkan datanya untuk Anda. Profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia, politisi menempati urutan pertama yang paling tidak dipercaya dengan perolehan 45%. Sementara di peringkat kedua ditempati oleh profesi anggota kabinet atau menteri yang sama-sama mendapatkan 41%. Profesi berikutnya yang paling tidak dipercaya adalah polisi dengan presentase 41%. Sementara profesi influencer media sosial secara mengejutkan juga menjadi profesi yang paling tidak dipercaya dengan perolehan 25%. Di posisi berikutnya diisi oleh profesi ASN atau pegawai pemerintah dan pengacara yang sama-sama mendapatkan ketidakpercayaan publik sebesar 24%. Profesi yang paling tidak dipercaya berikutnya adalah hakim dengan perolehan 23%. Dan terakhir adalah profesi jurnalis yang ternyata juga tidak dipercaya dengan perolehan 15%. Dan pemirsa, itulah beberapa profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia. Hasil survei Ipsos yang dilakukan di 32 negara termasuk di Indonesia. Menko Polhukam Budi Gunawan mengingatkan akan potensi bencana hidrometeorologi seperti cuaca buruk, longsor, dan banjir hingga 3 Januari mendatang. Warga pun diimbau tetap waspada saat berlibur menikmati pergantian tahun. Beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan dengan curah hujan yang meningkat 20%,
sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Di samping antisipasi atau kesiapan terhadap pengamanan perayaan malam tahun baru ini sendiri. Kembali di iNews Prime pemirsa, jembatan gantung yang menjadi akses ke objek wisata di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Akibat peristiwa ini seluruh korban dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan. Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses ke objek wisata di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Jembatan ini ambruk diduga karena tak kuat menahan beban dari banyaknya pengunjung yang menikmati liburan tahun baru. Akibat peristiwa ini, terlihat sejumlah pengunjung terluka. Oh ya Allah, banyak korban. Oh ya, banyak korban. Ya Allah, korban. Banyak korban. Langsung bawa ke rumah sakit. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Seluruh korban akibat peristiwa ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aparat kepolisian dan pemerintah setempat menutup objek wisata yang dikelola oleh masyarakat ini untuk menghindari hal serupa terjadi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, polisi menghentikan kasus kematian Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut korban tewas bukan karena dianiaya, tapi karena jatuh dari ketinggian. Polda Sumatera Barat bakal menghentikan penyelidikan kasus tewasnya remaja yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut keputusan ini diambil setelah polisi melakukan sejumlah langkah terkait penyebab tewasnya Afif Maulana. Dari hasil otopsi, korban tewas bukan karena penganiayaan, melainkan karena jatuh dari ketinggian. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak 4 atau 5 bulan yang lalu. Ini hanya untuk memastikan biar kasus ini tidak menggantung, maka dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Dirkrim beserta seluruh tim dan juga menghadirkan keluarga korban dan juga ahli, itu nanti kasus akan kita hentikan, kita SP3. Sebenarnya bukan SP3, maaf, saya ralat, sifatnya adalah SP2 lidik karena belum dilakukan penyidikan, karena memang kalau penyidikan itu kan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Tapi kalau hasil dari ekshumasi memang demikian, berarti SP2 lidik yang juga sudah kita sampaikan sejak awal. Kematian Afif Maulana sebelumnya menjadi perhatian publik sebab korban yang masih SMP tersebut awalnya diduga tewas karena dianiaya oknum polisi. Keluarga yang mengaku janggal mengajukan korban dilakukan ekshumasi dan otopsi. Pasalnya, terdapat sejumlah luka lebam pada jenazah Afif yang ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024 silam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai peserta BPJS yang iuran dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta. Terkait hal tersebut, Pemprov Jakarta akan menghapus kepesertaan Harvey dan Sandra sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub. Pemprov Jakarta akan menghapus nama terpidana tindak pidana korupsi timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Data Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi peserta BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi termasuk dalam peserta JKN segmen PBPI yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan
Universal Health Coverage atau UHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi. Mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Demikian. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada CKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri, harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya di CKN mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan, tapi nanti juga kita seiring, kita regulasinya kita tata ya. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut mendapat cibiran dari sejumlah pihak yang menilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun turut menyoroti vonis yang diberikan ke Harvey Muiz. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus dugaan pemerasan penonton DWP yang berujung pada pemecatan Dir Narkoba Polda Metro Jaya, telah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Mas Bremana. Baik, Pak Yusuf, ini terkait dengan PTDH terhadap Kombes D, kemudian juga kepada Kanit Y, dan juga sidang etik yang dilakukan di Propam, apakah sudah cukup profesional, Pak Yusuf? Ya, kami tentu sangat prihatin yang tadi pagi sidang Komisi Kode Etik telah selesai memberikan putusan kepada 2 oknum yang terkait dengan dugaan pemerasan di acara DWP kemarin beberapa lalu itu, yang itu menjadi sorotan publik. Dalam pantauan Kompolnas, tentu ini merupakan langkah cepat, langkah responsif yang dilakukan oleh Polri untuk menunjukkan komitmen bahwa apabila ada oknum yang diduga melakukan pelanggaran dan penyimpangan, tentu institusi tidak akan mentolerir. Ini sungguh terlihat jelas. Nah, dalam pantauan Kompolnas, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang itu sudah selesai kepada 2 oknum, itu kita pantau berjalan dengan baik, secara profesional. Sudah dilakukan juga penyampaian informasi kepada publik tadi pagi yang sudah selesai, tinggal 1 lagi yang masih diskor dan berlanjut rencananya besok 2 Januari, hari Kamis besok. Baik, Pak Yusuf, tadi kan juga sempat dibeberkan terkait dengan perencanaannya sampai dengan eksekusi yang sudah disusun secara matang. Nah, terkait dengan otak ataupun dalang di balik pemerasan ini, apakah itu Kombes D atau ada sosok lain di luar dari 18 orang ini, Pak? Sejauh ini prosesnya ini kan sebenarnya apabila kita telaah fakta-fakta yang ada itu ya, bisa dinilai sebenarnya ini pelaksanaan tugas dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dalam setiap kegiatan event-event konser seperti DWP yang lalu ini. Hanya ada penyalahgunaan kewenangan di dalam pelaksanaan tugas itu. Ini terlihat di dalam proses sidang Komisi Kode Etik kaitannya dengan tuntutan perbuatan yang diduga melakukan pelanggaran itu, penyalahgunaan kewenangan. Nah, terus terkait dengan peristiwanya sendiri, ya namanya pelaksanaan tugas tentu memang direncanakan, namun di dalamnya ada penyalahgunaan. Sementara kita lihat ini ya,
kalau di dalam norma kode etik itu sebenarnya bisa disebut permufakatan melakukan pelanggaran. Jadi ya sementara ini yang sudah diputus ini kan pimpinannya, direktoratnya. Nah tentu ini kaitannya dengan tidak melaksanakan pengawasan yang seharusnya kepada bawahannya. Jadi berarti sejauh pengawasan saja Pak ya, bukan untuk dalang ya Pak? Bukan kaitannya dengan ada satu oknum yang melakukan yang dikatakan sebagai aktor intelektualnya, tapi di sini terlihat ada permufakatan di dalam melakukan pelanggaran. Oke, baik. Kemudian untuk misalnya ini kan sudah ada 3 yang dalam proses sidang etik, kemudian ada 15 orang lagi, apakah nanti sanksinya akan bisa lebih dari PTDH atau mungkin di bawahnya Pak? Karena untuk yang paling tinggi jabatan di Res Narkoba sudah di PTDH seperti itu. Iya, sementara kan semuanya itu tergantung fakta-fakta perbuatan pelanggarannya. Yang 2 sudah selesai, itu fakta-fakta perbuatan pelanggarannya tidak memiliki satu fakta yang sangat meringankan untuk terbebaskan dari putusan PTDH, sehingga putusannya kan memberikan sanksi administrasi PTDH. Itu sudah terlihat dari 2 oknum. Yang ketiga ini masih belum selesai, tentu akan dilihat kembali fakta-fakta perbuatannya, itulah yang akan menentukan bagaimana nanti sanksi yang akan diberikan. Sepertinya kalau ini kan jabatannya diduga kasubdit, artinya masih di bawah direktur dan di atas kanit. Jadi nanti akan dilihat bagaimana fakta-fakta perbuatannya. Apabila melihat dari yang 2 sudah diputus yaitu sanksinya PTDH, tentu mirip-mirip lah seperti itu. Tapi sekali lagi ini kita akan pantau dan lihat bagaimana fakta-fakta perbuatannya. Tapi kemungkinan akan PTDH ya Pak ya? Ya, sementara kan secara umum ini kan dugaan pelanggaran yang dilakukan ini kan terkait dengan tidak hanya institusi kepolisian yang tercoreng, tapi juga nama baik bangsa dan negara karena korbannya itu adalah warga negara asing. Artinya secara kelembagaan negara tidak bisa menjaga nama baik itu, yaitu nama baik bangsa dan negara. Tentu ini sangat berat apabila itu yang menjadi pertimbangannya, nama baik bangsa dan negara. Itu. Pak Yusuf, kalau terkait dengan aliran dana 2,5 miliar ini Pak, apakah sudah didapatkan kira-kira kemana dan ke siapa saja Pak? Ini kan sementara menjadi barang bukti yang telah diamankan, telah disita oleh Divpropam, sehingga ini akan terus menjadi barang bukti di dalam sidang Komisi Kode Etik. Oknum-oknum yang lain yang terlibat, yang sementara kan itu ada 18, jadi yaitu akan dilihat bagaimana fakta-fakta selanjutnya. Sementara kan barang buktinya ini sudah disita 2,5 M, jadi ya itu sudah cukup jelas. Nah, bagaimana itu diperoleh, itu nanti ada dalam fakta-fakta. Oke, tapi alirannya masih belum tahu Pak ya, ke luar negeri atau kemana gitu, belum ada keterangan yang dari sidang. Sementara kan dana uang barang bukti 2,5 M itu kan sudah disita oleh dari tangan oleh Divpropam. Berarti tidak ada yang bocor ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas sudah bergabung bersama kami. Kita kawal terus kasus ini. Selamat malam. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu. Sementara barang dan jasa yang tidak mewah ditetapkan tarif PPN yang berlaku sejak tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Kedatangan Prabowo ke kantor Kemenkyu bertepatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun 2025. Usai memimpin rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkyu di penghujung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam konferensi persnya untuk memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu, seperti pesawat pribadi, yacht, kapal pesiar, rumah mewah.
Sementara untuk barang jasa tidak mewah tidak ada kenaikan PPN, tarif tetap yang berlaku sejak tahun 2022. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Diketahui pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 ini. Kenaikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang perpajakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan jika kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Hal itu disampaikan di akun Instagram miliknya. Dalam akun Instagram @s_mindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Sejumlah barang mewah yang terkena PPN 12% antara lain pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah, apartemen, atau kondominium di atas 30 miliar rupiah dan kendaraan bermotor mewah.